Agus itu kan istrinya juga positif COVID gitu. Anda jangan bertanya apakah negara ini mampu untuk melindungi warga dari COVID. Urusin istrimu sendiri. Istri sendiri aja nggak bisa dijaga kok malah ngurusin negara. Gitu. Itu kan sama kayak Agim bicara soal kesetiaan gitu. Jagalah hati, omong kosong. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang nggak tahu diri. Yang dikasih hati minta berlian. Tapi percayalah, seusil-usilnya mantan pacar, sejengkel-jengkelnya kita kepada mereka, tetap lebih menjengkelkan mantan partai penguasa yang usil. Atau mantan presiden yang usil, atau anak-anak mantan presiden yang usil gitu. Karena kemarin saya baca berita bahwa AHY bertanya apakah negara ini, apakah pemerintah, kata dia, masih mampu untuk melindungi warganya dari COVID. Ini jelas pertanyaan yang nggak tahu diri gitu, nggak ngaca gitu. Karena yang jelas, entah itu negara atau pemerintah ini mampu atau tidak, yang jelas Presiden Jokowi, pemerintah jauh lebih mampu dari Agus Harimurti Yudhoyono gitu, jauh lebih mampu. Karena apa? Karena faktanya ketika AHY punya kasus, ketika Demokrat ada isu dualisme, dia tuh minta tolongnya ke siapa? Ke Pak Jokowi. Bikin surat, bikin konpres, ngemis-ngemis bantuan. Sekarang malah sok-sok bertanya, sok-sok meremehkan kemampuan presiden gitu. Ini kan nggak tahu diri banget. Itu sama kayak teman kita yang kita kasih pinjem uang gitu ya. Suatu hari kita punya masalah keuangan, terus teman kita ngejekin tuh. Padahal dulu pernah kita bantu. Karena saya pengen kita cekik tuh kalau ada teman nggak gitu ya. Udah bagus Pak Jokowi itu nggak berpihak. Udah bagus Pak Jokowi itu nggak memihak kepada Muldoko gitu. Udah mengakui bahwa kepemimpinan AHY itu yang sah. Udah bagus ya gitu. Kalau kemudian Pak Jokowi mau gitu, bisa aja Pak Jokowi dukung Muldoko dan selesailah keluarga Cikias di Demokrat. Tapi kan enggak, itu nggak dilakukan. Karena Pak Jokowi kasihan sama Mas Agus gitu. Ini sekarang malah Agus malah ngejekin, malah mempertanyakan. Rasanya kan menjengkelkan sekali gitu. Lagi pula, jangankan urusan negara deh. Negara ini kan isinya 270 juta jiwa gitu. Agus itu kan istrinya juga positif COVID gitu. Anda jangan bertanya apakah negara ini mampu untuk melindungi warga dari COVID. Urusin istrimu sendiri. Istri sendiri aja nggak bisa dijaga kok malah ngurusin negara. Itu kan sama kayak Agim bicara soal kesetiaan gitu. Jagalah hati, omong kosong. Omong kosong. Karena ngurusin diri sendirinya juga nggak mampu gitu. Yang menjengkelkan lagi adalah pola ini terstruktur gitu. Gantian setelah Ibas bilang fail nation, kemudian AHY bertanya, kemudian kemarin muncul lagi kader-kader Demokrat di DPR mengusulkan agar rumah sakit rumah sakit darurat COVID itu ditaruh di halaman DPR MPR kata dia. Kata Benika Harman. Kemudian disambut oleh wakil ketua MPR. Ya orang Demokrat juga Sari Hasan gitu. Bilang iya setuju, ini rumah sakit sudah kolaps, sudah banyak antri, rumah sakit sudah penuh kata dia. Jadi kita harus melakukan penanganan darurat. Ini kan usulan-usulan yang nggak mateng gitu, nggak mateng. Kalau kita perhatikan usulan ini tuh dulu diusulkan sama Dokter Tirta, tahu ya Dokter Tirta ya, dokter yang nggak dokter, dokter tapi nggak punya pasien, nggak dokter dia gitu. Jadi usulannya itu agar rumah sakit darurat dilakukan di halaman DPR MPR karena halamannya luas dan ada air mancurnya. Ya oke lah, Dokter Tirta berpikir ke sana ya bagus-bagus saja. Tapi kalau anggota DPR, partai politik berpikir sampai sereceh itu cuma demi viral, cuma ikut-ikutan, ini kan kasihan gitu. Kasihan warga yang milih kalian dulu, nggak berkualitas banget gitu. Jadi Demokrat ini saya pikir cuma korupsi uang, ternyata korupsi ide juga gitu. Idenya Dokter Tirta dikorupsi juga sama dia, sama mereka gitu. Kadang setuju bikin viral, emang viral dibicarakan sih, tapi kan nggak masuk akal gitu. Itu cuma drama. Kalau emang serius beneran kalian mau mengusulkan itu, ya usulkanlah ke ketua ketua urusan rumah tangga DPR. Ada tuh, itu ketuanya
anggota Demokrat juga. Usulkanlah, itu sistem yang benar, jalur yang benar. Tapi kalau cuma nge-tweet, bicara di media, ya itu cuma pengen diberitain aja. Karena setahun terakhir kan kalian nggak diberitakan sama sekali Demokrat gitu. Nggak ada yang tertarik. Udah AHY suap-suapan gorengan di pinggir jalan juga media nggak ada yang tertarik untuk beritakan gitu. Makanya sekarang ngambil kesempatan main drama. Saya nggak ngerti deh kenapa Demokrat ini drama banget gitu. Mungkin karena tergantung sekali kepada SBY. SBY kan orangnya drama banget gitu. Tuhan tidak suka, saya prihatin. Tentu saya bisa jelaskan. Apakah saya tidak punya hak untuk berbicara di negeri ini? Drama macam-macam gitu kan SBY banget gitu. Tapi bagi saya dramanya itu nanggung gitu, nanggung. Karena kan kalau mau drama itu mestinya totalitas gitu. Misalkan usulkan kantor DPP Partai Demokrat dijadikan rumah sakit darurat COVID. Nah, bagus gitu. Total atau rumahnya Ibas gitu. Rumahnya Ibas itu kan ada bilik disinfektannya gitu ya. Yang lucu itu. Enggak sih, yang lucu Ibasnya bukan biliknya gitu. Dan itu udah sesuai gitu. Bagus kalau rumahnya Ibas dijadikan rumah sakit darurat COVID. Nanti Ibasnya berkemah di halaman DPR. Sekalian bikin vlog gitu, penderitaan berkemah di halaman DPR guys gitu. Lumayan, totalitas jadinya. Nanti kalau malam-malam istrinya mau boker atau mau kencing, jalan ke ke sumber air mancur gitu kan. Total gitu. Ini cuma mengusulkan halaman DPR, cuma nggak ada jelas konsepnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, cuma asal tweet, asal bicara di media. Itu cuma propaganda aja gitu untuk menunjukkan bahwa negara sudah gak mampu, bahwa rumah sakit sudah penuh, sudah kolab. Itu yang cuma mau ditunjukkan, bukan mau kasih solusi gitu. Karena kalau bicara solusi, sebenarnya kan Pak Jokowi sudah bikin tuh sulap asrama haji di Pondok Gede jadi rumah sakit darurat COVID. Sudah terjadi, sudah beraktivitas gitu sekarang. Sudah bisa dibuka. Itu solusi gitu. Lagian kenapa halaman DPR banget sih? Kan banyak tempat gitu. Ada hotel, ada tempat-tempat gedung milik negara, ada GBK malah juga bisa gitu. Ini kalau di halaman DPR itu kan jadi mengganggu banget nantinya gitu. Semua orang bisa masuk atas kepentingan pasien COVID. Nantinya apa yang terjadi? Orang DPR-nya nggak ngantor di sana. DPR itu yang sudah males, tambah males karena apa? Karena banyak orang rumah sakit dijadikan rumah sakit gitu. Semakin jadi alasan untuk gak ngantor tuh. Apa itu yang diharapkan gitu. Jadi bagi saya drama Demokrat ini sama kayak kita minjem uang 1 juta ke teman kita, 1 juta rupiah begitu. Tapi teman kita bilang saya nggak punya, ini kunci mobil silahkan ambil, kamu jual deh. Itu kan nggak sesuai gitu. Nggak sesuai, ya sama nih kayak Demokrat. Tempat-tempat tuh banyak masih yang bisa digunakan. Dan Pak Jokowi juga sudah membuka. Ya gunakan dulu lah, kalau masih perlu lagi kita buka lagi, itu solusi gitu. Bukan malah propaganda di tengah kesibukan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dan lagian halaman DPR itu kan wilayah yang steril gitu ya. Yang mestinya nggak boleh untuk umum. Mestinya masyarakat umum itu nggak bisa masuk ke sana dan berkumpul di sana dalam waktu yang lama. Nggak boleh seperti itu. Karena ada resiko gitu. Ya kita tahulah dulu ketika Fadlizon sama Pak Fahri Hamzah ketika demo 212 dan 411, mereka berupaya untuk memasukkan demonstran ke halaman DPR untuk nginap di sana dengan tujuan yang mulia. Mereka bilang bahwa ini kan rumah rakyat, boleh dong rakyat nginep di sini, kata dia. Mulia sekali. Tapi kan ada motif politik dari sana, ada risiko kerusuhan yang terjadi di sana gitu. Karena kalau orang sudah terlanjur masuk, nggak mau keluar, keenakan di dalam gitu. Susah mau keluarnya gitu. Kalaupun mau keluar di dalam. Ini konten apa sih? Masih ke bawah yang kemarin ya, yang Ya intinya itulah, ada risiko bahwa kalau ini dijadikan tempat untuk umum bisa dimasuki oleh banyak masyarakat. Gak ada jaminan bahwa nantinya ini bisa diisi oleh orang-orang yang punya kepentingan politik. Coba bayangkan kalau rumah sakit darurat benar-benar diadakan di DPR gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada muncul protes di sana, ribut-ribut. Kan susah kita ngatasinya gitu. Media langsung bilang, oh gedung DPR sudah dikuasai demonstran. Selesailah negeri ini gitu.
selesai chaos gitu. Ya saya sadar, kita semua itu sadar bahwa Demokrat dan Pak SBY itu pengennya kan mereka terlihat lebih bagus dari Pak Jokowi begitu ya. Meskipun pada kenyataannya kan enggak. Demokrat dan SBY itu udah banyak gagalnya gitu. Demokrat menjadi satu-satunya partai politik sepanjang sejarah di Indonesia yang dari ketua, sekretaris, jenderal, bendahara, semuanya ditangkap KPK. Satu-satunya. Ya ada sih PKS ketua umumnya juga ditangkap KPK. Tapi cuma ketumnya gitu, nggak semuanya. Nah Demokrat nih, semua elitnya ditangkap. Dan Pak SBY juga sama gitu. Jadi Pak SBY ini nggak bisa lebih baik dari Pak Jokowi. Tidak pernah bisa ya, karena udah selesai dia 10 tahun. Nama Pak Jokowi sampai sekarang aja itu masih jauh lebih baik dari Pak SBY. Ya minimal Freeport udah kita ambil alih, minimal jalan-jalan sudah kita bangun, irigasi, bendungan, semua kita bangun gitu. Itu jauh lebih baik dari SBY. Nah, sekarang nampaknya mereka ini pengen bikin isu-isu, bikin upaya-upaya supaya Pak Jokowi ini nggak seberhasil itu gitu, supaya dianggap gagal dan lebih gagal dari Pak SBY. Ya itu strategi yang anak-anak banget lah, anak-anak kecil banget dulu. Dulu kalau kita SD, kalau kita mau saingan supaya nggak jadi terbawah gitu kan, itu kita ngusulin orang-orang supaya nggak belajar juga gitu. Bukunya kita sembunyiin supaya mereka nggak belajar, nanti nilainya lebih bagus kita. Itu kan anak-anak SD banget gitu. Tapi negara ini hari sedang punya masalah. Mestinya kan kita harus selesaikan, harus kita evaluasi bersama dan bersama-sama untuk keluar dari masalah ini. Nggak usah lah mikirin soal SBY, Pak Jokowi persaingan antar politik. Udah selesai gitu. Pak SBY kan udah selesai, ya udahlah mau ngapain lagi gitu. Mau dianggap lebih baik juga apa gunanya? Apa gunanya? Yang penting kan negeri ini gitu. Yang penting kan merah putih ini segera bangkit, kan itu tujuannya gitu. Emang kalau Pak Jokowi kemudian lengser, chaos di mana-mana dan ekonomi memburuk, emang kalian jadi dapat manfaatnya gitu? Enggak, cuma nama baik SBY yang enggak seberapa untungnya itu gitu. Enggak ada untungnya juga gitu. Jadi saya pikir kepada teman-teman Demokrat, AHY, Ibas, udahlah selesai dengan masalah ini, kita bantu. Kalau memang kalian mau bantu, mari bersama-sama. Berhentilah main provokasi, propaganda, dan usulan-usulan yang nggak penting. Pak Jokowi udah bekerja keras, udah bikin asrama haji, jadikan rumah sakit darurat COVID. Kalau itu masih dibutuhkan lagi, nanti ada tempat-tempat lain lagi. Kalau kalian mau bantu, ya mari bantu. Jangan sampai, tapi jangan dengan usulan-usulan yang berpotensi untuk membuat chaos di negeri ini. Dan saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.